Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini materi kita bab 5 tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, untuk subbab yang akan kita bahas pada kali ini yaitu tentang tata urutan perundang-undangan di Indonesia, dari yang tinggi sampai dengan yang paling rendah. Nah, tapi sebelumnya biar nggak bosen, kita nyanyi dulu ya. Dan juga nanti kalau misalkan ulangan nggak hafal tentang undang-undang ini, kalian bisa menyanyi, oke? Siap ya? Kalau ada yang tahu lagunya anak-anak, kemarin paman datang, pamanku dari desa. Nah, seperti itu ya kira-kira ya. Tapi liriknya Bu Yeni rubah. Oke, siap ya? Satu, dua, tiga. Urutan undang-undang dari yang tinggi ke rendah. UUD 45, TAP MPR dan UU, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, peraturan daerah, semua itu dibuat untuk tertib negara. Nah, gimana? Sudah bisa ya? Ya, nanti dicoba sendiri ya di rumah masing-masing. Nah, kira-kira urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dari yang paling tinggi UUD 45 sampai dengan peraturan daerah. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Untuk urutan perundang-undangan ya. Nah, di sini peraturan perundang-undangan ya. Kita lihat dulu definisinya. Jadi peraturan perundang-undangan yaitu secara definisi adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Nah, jadi peraturan perundang-undangan ini dibentuk oleh lembaga negara ya dan pejabat yang berwenang. Nah, pejabat yang berwenang ini bisa pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, kemudian kita lihat yang pertama tata urutannya yang paling tinggi yaitu ada UUD 45. Ya. Jadi UUD 45 ini selain yang kita baca setiap upacara ya, itu ternyata adalah hukum tertinggi di negara kita. Ya, atau yang biasa disebut dengan konstitusi. Nah, tapi UUD 45 ini adalah konstitusi tertulis ya. Nah, mengapa disebut peraturan tertinggi di negara? Ya, dalam artian semua peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan itu harus berdasarkan atau melaksanakan Undang-Undang Dasar 45. Jadi segala peraturan itu yang dibuat oleh pemerintah tidak boleh menyimpang dari UUD 45. Maka dari itu UUD 45 ini disebut dengan hukum tertinggi ya atau konstitusi negara. Kemudian peraturan yang kedua ada TAP MPR. Nah, TAP MPR di sini secara definisi yaitu suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh MPR untuk melaksanakan UUD 45. Nah, jadi kedudukan TAP MPR ini di bawahnya UUD 45 ya, yang dibuat oleh MPR ya, atau dibentuk oleh MPR. Yang isinya juga bermuara pada UUD 45 ya, melaksanakan UUD 45. Kemudian yang ketiga ya pada UU ya atau undang-undang. Nah, bisa dibedakan ya antara UUD dan UU ya. Jadi UU di sini biasa juga disebut sebagai peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu ya. Jadi secara definisi ya kata lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden. Ya, jadi yang membuat UU ini adalah
DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden, ya, badan eksekutif dan legislatif. Kemudian yang keempat ada peraturan pemerintah atau yang disebut dengan PP ya singkatannya. Bukan pulang pergi ya anak-anak ya, tapi peraturan pemerintah. Nah, di sini peraturan pemerintah secara definisi adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi, yang menetapkan PP ya di sini adalah Presiden ya untuk menjalankan undang-undang tadi. Nah, kemudian di bawahnya PP ada Kepres ya atau keputusan Presiden. Yang definisinya adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Ya. Jadi Kepres ini biasanya ada nomor-nomornya ya. Keputusan Presiden. Kemudian selanjutnya ada keputusan Menteri ya. Nah, tentunya keputusan Menteri atau yang disingkat dengan Kepmen ini adalah peraturan yang dibuat oleh Menteri ya, biasanya sesuai dengan divisi masing-masing. Kemudian yang terakhir ada peraturan daerah, nah, atau perda. Tiap perda ini mempunyai tiap daerah pasti mempunyai perda yang berbeda karena kepala daerah yang membuatnya ya. Secara definisi yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Nah, kalau di pemerintahan pusat ada DPR ya. Nah, karena ini peraturan daerah, jadi yang membentuk adalah DPRD bersama dengan kepala daerah ya. Nah, jadi bisa dipahami ya definisi masing-masing dari urutan perundang-undangan di Indonesia dari yang paling tinggi yaitu UUD 45, yaitu hukum tertinggi negara kita atau konstitusi. Kemudian yang paling rendah ada peraturan daerah. Oke, sampai sini saya pikir sudah jelas. Sekarang waktunya Bu Yeni ngasih pertanyaan ya. Apa perbedaan antara UUD dan UU? Oke, silahkan dijawab ya anak-anak.